my channel Juragan Ulin, kembali lagi bersama gue. Yang ada juga kita kasih pembukaan. Oh iya, lupa. Kan kita yang wawancara kamu, gimana Siap. sih? Ulang tuh jeung orang, asik. Asik. Kenalan dulu. Tanggal orang apa nama lah? Kenalan dulu tuh nama saya. Nama saya siapa? Nama So, Anda? Jack. Nama saya Rizka Octavia, jangan lupa follow IG saya di Rizka Octavia 3 kali. Rekan saya. Oke, nama saya Debbie. Instagramnya Ismi Debbie, tapi biasanya digeruan Debbie Deborah. Asik. Hanya yang bisa netaje. Nama rumah apal meureun gue yang Apalan, asik. Jadi Oke. jadi teh kumaha beb? Kala dirinya mah ada jadi pembicara Oke. kalau nggak bicara. Sok. Iya mah tegas abi halal jeung Debbie. Gue diinterogasi terus. Tenang guys. Ini kursi panas nih. Kursi Siapa yang duduk panas. di sini Iya, bakal ini panas. Oh, panas. Ini yang Oh, bukan panas. beda ya. Panas. Oh, beda. Sorry. Suasananya panas ya. Jadi gini gimana boy? Untuk hari ini kita mau ada banyak berbicara. Iya, tanya-tanya lah seputar traveling jalan-jalan anu biasanya berudak orang mah sok ieu nya anu ke happening pisan gitu anu berkahayang kepungan mah kahayang budak orang mah jalan-jalan kayak konsep natenya Betul. ka eta Visi, foya, misi, pamer. Visi. koya pamer. Bisa jadi say. Tapi untuk saat ini kita mau berbagi mengenai traveling karena kenapa? Kebetulan dengan latar belakang kita yang di pariwisata, Tourism people pisan. tourism people pisan lah pokoknya namanya nu wajeng orang mata. Apalah di kampung sih barudak bisa apal Mata kita kita mah heureuy bae eta mah sembok setik. Terus hari ini tuh mau berbicara dengan Bapak Juragan Ulin ini. juragan ulin ulin ngaprak pisan hirup nate teuing teu ngarti gawe tapi bisa ngaprak gitu. Tapi untuk teman-teman semua jangan lupa, biasanya kalau misalnya kalian tuh lagi ribet, otaknya tuh lagi pengen di-refresh, kemana sih biasanya? Nah salah satunya kan traveling ini biasanya untuk melepaskan penat ya nggak sih? Leisure, dan leisure-nya sih untuk pelarian lah kayak gitu. Nah, Betul. apakah Juragan Ulin ini traveling untuk salah satunya melepaskan penat atau menghilangkan galau? Atau meyakan duit kolot. Nah, orang tanya weh bebarengan kumaha alasan teh. Jadi, apa yang bikin kamu untuk traveling teh? Kenapa traveling gitu? Oke. Buat teman-teman, makasih banyak. Kebetulan hari ini spesial banget. Makasih buat Teh Deboy sama Teh Rizka udah mau datang di channel aku ya. Jadi kenapa? Apa tadi pertanyaannya? Apa yang bikin kamu teh pengen traveling sih gitu. Yes, oke. Kenapa yang membuat diri aku selalu pengen traveling? Apa alasannya? Terus apa sih pertamanya teh? Oke, karena yang pertama alasannya itu traveling itu suatu kebutuhan. Dan kalau menurut aku pribadi, kurang pribadinya, traveling teh emang sesuatu kewajiban gitu. Komodei, jangan pakai bahasa Sunda kasihan nih, takutnya teman-teman pada nggak ngerti juga. Kenapa ada orang Sunda? Sampai translate sorangan. Nanti cari-cari tahu artinya ya. Jadi untuk aku pribadi, yang pertama itu traveling itu suatu kewajiban sih. Apalagi sekarang ini aku kerja pun itu menjadi pikiran penat dan yang lain itu dibutuhkan banget ketika traveling. Terus yang kedua, traveling ini dibutuhkan kalau aku pribadi itu untuk menambah wawasan. Betul. Wawasan yang sangat luas, ternyata dunia ini luas coy, makanya lu tuh iya. Jadi jangan terlalu berdiam diri karena dunia ini gak terlalu sempit dan ini tuh ternyata luas banget gitu. Ketika traveling tuh dan wawasan lu tuh terbuka banget. Dan yang terakhirnya ini untuk kepuasan tersendiri gitu. Betul, Nah, itu kepuasan dia. tersendiri itu Betul. salah satunya. Jadi bukan hanya untuk orang-orang di sekeliling kamu, tapi untuk diri sendiri juga kamu tuh udah bahagia gitu. Iya, Jadi secara tidak langsung menyuntikan itu ke orang-orang yang ada di lingkungan kamu. That's Yang why. asal lepas begitunya kumahanya Betul. Nah gitu, kajian duit. keluar lo bagi tapi udah Puas. puas ke diri orang gitu. Betul. Karena kepuasan seseorang itu tidak bisa dilihat dari secara material. Betul. Itu sih yang terpenting. Sama apalagi teh yang mau ditanyain? Aduh, itu saya yang ditanya deh. Enggak, tapi rata-rata kalau misalkan anak zaman sekarang mah naon sih jalan-jalan teh untuk memenuhi kebutuhan sosial media gitu. Pernah tuh sih ada niatan gitu?
Oke, aku pribadi kenapa aku sering jalan-jalan? Karena aku tipikal orang sebetulnya yang kalau misalkan aku pribadi jalan-jalan tuh atau traveling tuh bukan suatu kebutuhan untuk yang memenuhi media sosial, tapi di sanalah aku kayak lebih banyak belajar untuk apa ya, semacam menikmati suasana ketimbang harus cari spot bagus ataupun misalkan menjadi bahan konten ataupun jadi apa ya, jadi asumsi publik gitu. Jadi pada dasarnya aku hanya untuk mencari kepuasan tersendiri dan untuk menikmati suasananya itu. Berarti media sosial mah plusnya lah ya. Betul, plusnya aja. Tapi itu tuh secara tidak langsung ya dengan media sosial kamu yang sekarang aku lihat banyak banget kan ya traveling kamu teh. Cukup edan bisa gitu. Orangnya so kayak kabita gitu kan. Tadinya teh itu teh jadi salah satu untuk orang motivasi loh secara tidak langsung. Iya nggak sih? Kayak teman-teman di mana itu kan salah satu bisa jadi orang yang nggak tahu, yang kita nggak tahu ya, dia tuh jadi list gitu, iya nih cukup, ini keren banget ini udah sama gitu kan, iya nggak sih, yang jadi list salah satu orang-orang di followers kamu tuh untuk kedepannya entah kapan, tapi dia tuh jadi punya list, ini keren banget, ini kita harus kesini nih kayak gitu, ya jadi bisa kali orang bisa. Benar, oke. Selanjutnya nih ya, kenapa awalnya lihat siapa sih yang bisa jadi kamu inspirasi atau inspirator? Panutan bener, panutan yang gara-gara apa yang karena mungkin dulu kuliah di pariwisata kita kan setiap semester ya satu kita kan satu kampus dan aku dengan Akang Juragan Ulin ini tuh satu kelas satu angkatan jadi kita dalam satu kuliah itu dalam satu semester pasti ada jalan-jalan. Itu pun sebenarnya bukan jalan-jalan, tapi kuliah gitu. Praktek lapangan. Belajar sambil liburan lah kayak gitu. Apa tugas sama pokok? Benar kamu biasa kerja kelompok. Kerjanya satu, kelompoknya kelompok. Nah gitu. Jadi kenapa karena gara-gara kuliah kamu di situ, jadi kamu tuh kayak keracunan untuk kedepannya atau ada apa sih alasannya kayak gitu, kenapa harus traveling? Oke. Kenapa aku memutuskan, saya pribadi memutuskan untuk jalan-jalan terus? Salah satunya emang apa ya? Udah kayak masuk dalam prinsip hidup gitu loh. Jadi ketika aku pun sama follow beberapa kayak travel blogger dan yang lain-lain. Yang tadi bilang Teh Rizka sama Teh Debbie bilang bahwasannya tuh emang harus ada motivasi dulu gitu. Ketika seseorang bisa ke sana, kenapa aku nggak bisa gitu? Tapi mungkin aku selalu percaya bahwasannya itu tuh semua Tuhan udah ngatur dan itu tuh pasti semuanya ada waktunya gitu. Ketika lu harus ke sana dan ketika lu harus ke sini gitu. Makanya dari situ tuh lu pokoknya harus percaya, dan selain dari percaya itu lu juga harus berusaha, harus cari cuannya untuk menyukupi perjalanan lu tuh ke sana dengan estimasi biaya seberapa gitu. Berarti berawal dari mimpi, say. Jadi kalau kamu punya mimpi, ya jangan hanya cuma mimpi, setidaknya kamu ada motivasi gitu kan. Kalau udah punya mimpi kan kita masih motivasi sama mimpi itu harus diwujudkan. Nah, baru ada artinya. Bener tuh kamu diwujudkan harus mimpi sehari. Satu Loina gitu, entah tuh. Tadi kan mengenai budget ya nggak sih, mengenai budget. Nah, harus mencukupi, harus diperhitungkan. Nah, mengenai budget sendiri tuh Akang Juragan Ulin ini tuh gimana untuk ngatur keuangannya? Oke. Basically dari dulu sebenarnya aku pribadi kan orangnya tipikal resep dagang ya. Mulai dari sekolah dasar tuh aku udah mulai jualan ya ala-ala marketing gitu lah. Jualan apapun asal nggak jualan lagi aja sih ya. Asal tahu jualan. Nah dari situlah mungkin aku pribadi sering nyisihin uang dari penghasilan itu, dikumpulin. Tapi balik lagi itu sebenarnya uangnya buat aku pribadi lagi, kalau enggak buat keluarga. Nah sama halnya sekarang kayak traveling ini aku selalu menyisihkan beberapa penghasilan aku, baik itu dari kerja sampingan kayak jual voucher hotel dan voucher yang lain-lain, tiket pesawat, terus penghasilan dari kerjaan yang setiap bulannya, terus kayak Justipan itu dari keuntungan Justipan pun juga aku sisihkan untuk traveling lagi kayak gitu. Nah
Jadi jangan apa ya maksudnya tuh. Terkadang orang-orang pun juga heran, banyak yang tanya, lu bisa jalan-jalan terus kerja di mana sih lu? Nah disitulah maksudnya tuh. Jadi kalian harus tahu dulu. Jadi setiap seorang orang itu mungkin penghasilannya banyak yang berbeda-beda. Entah itu dari penghasilan yang aktifnya secara tiap bulanan ataupun dari sampingannya ini itunya seperti itu. Keuangannya. Berarti doi punya khusus tabungannya Beb. Jadi tabungan khusus, misalnya ijang jalan-jalan, ijang seperti nikah, ijang cicilan naon, terus ijang keluarga, ijang jajan, bener tuh. That's why. Itu dia. Nah, itu salah satu list juga untuk teman-teman semuanya. Kalau misalnya kita ada keinginan tuh, yang bingung nabung teh kumaha gitunya, nabung tuh ya gitu. Mungkin salah satunya kalian dengan menyisihkan walaupun sehari 5.000 ya kan ya. Tapi berarti bisa. Berarti gitu kalau misalnya dikalikan 7 hari kan udah berapa? Belum lagi sebulan, 2 bulan, setahun gitu kan, siapa yang tahu. Nah, gitu. Nah, terus Tri, sejauh ini nih traveling dihitungnya bukan traveling dari semenjak kuliah ya, tapi setelah lulus kuliah gitu kan, udah kemana aja nih? Semenjak dari beres kuliah ya. Kan ai kuliah mah teman udah mutlak gitu ya, itu mah dari ini semua gitu. Beres kuliah tuh waktu 2019. Nah, pertengahan 2019 itu aku memberanikan diri traveling ke luar negeri pertama. Itu yang ke 3 negara, ke 2 negara. Waktu itu aku pergi ke Penang, Malaysia, terus sama ke Singapura. Pinang sih? Penang. Oh, Penang. Pinang mah ya. Pokoknya Penang Malaysia, terus Singapura, sama ke Singapura. Itu memberanikan diri karena jujur waktu itu udah punya paspor dari tahun 2018 awal, dan itu sayang banget dan bisa dipakai. Dan waktu itu juga dapat promo sih. Dari situ ya hampir 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam. Terus lanjut lagi ya tur-tur lokal lah, paling masih sekitaran Jawa. Terus udah gitu tahun 2020 sebelum corona itu sama ke 3 negara lagi. Yang pertama itu aku ke Thailand, ke Bangkok, terus ke Vietnam, ke Ho Chi Minh, sama ke yang terakhir itu ke KL, ke Kuala Lumpur. Setelah itu lanjut lagi, baru aktif lagi akhir tahun kemarin itu starting ke luar Pulau Jawanya, itu ada ke Lombok, terus ke Medan. Terus yang sekarang sering ini ke Bali, ke Belitung, ke Padang, terus terakhir kemarin itu ke Sorong, ke Raja Ampat. Coba tebak ada berapa tadi tempat yang sudah disebutkan oleh Kang Gimana dia depan? Ada giveaway dari Kang Juragan Olin ini kan kita nggak tahu ya, Say. Nah, dari ke beberapa destinasi gitu kan, paling suka lokal atau mancanegara gitu? Jujur dari awal aku mulai traveling setelah beres kuliah, awalnya mindset aku lebih seneng main ke luar negeri. Karena basically waktu sebelum corona datang, harga tiket tuh lebih murah, tiket pesawat terutama ya, tiket pesawat dan yang lain-lainnya itu lebih murah kita liburan ke luar negeri ketimbang di dalam negeri karena dalam negeri itu tiket pesawat murah, terus destinasinya pada mahal dan yang lain-lainnya itu mahal waktu sebelum corona tuh. Tapi sekarang dengan adanya corona ya mau nggak mau ya harus menyesuaikan dulu, dan emang harus traveling di dalam Indonesia dulu. Jadi emang sejauh ini alhamdulillah masih bangga sama Indonesia sih. Feelnya beda nggak sih kalau misalkan ini kan ke mana keluar kota yang ada di Indonesia, maksudnya lebih feelnya enak gak sih ya kan? Yes, feelnya tuh emang apa ya? Kalau di Indonesia sendiri, kalau misalkan dari kota ke kota lain, feelnya beda. Yang membedakan yang pertama terutama budaya. Budaya itu emang benar-benar berbeda-beda. Terus atmosfernya juga ya, maksudnya tuh atmosfer. Udah kayak itu ya, artis BAB itu. Atmosfer. Susah vibes-nya aja deh. Oke, teman-teman yang emang sering main, tonton terus channelnya Kang Juragan Olin ya. Jangan lupa komen, like, sama subscribe. Share juga jangan lupa. Jangan lupa follow IG.